Oke guys, balik lagi di Koko Cerbon Official. Tentunya kali ini babak baru tentang seputaran kasus Novi dan juga Agus. Karena ini dikutip dari video, cuplikan videonya dari John, yang dimana tentunya John mengatakan mengutuk keras untuk orang-orang di sekelilingnya. Bukan berarti Agus yang sakit, tapi orang-orang sekelilingnya, yang dimana tentunya yang bawa Agus ke kantor polisi dan melaporkan Novi. Wow. Dan juga John ada berniatan untuk memberikan uang 250 juta kepada Agus. Namun, dengan pengalaman-pengalaman sudah terjadi saat ini, John tidak akan memberikan uang 250 juta itu dengan cash semua. Namun berangsur per bulan, anggap aja Agus bekerja, katanya begitu. Dan kali ini kita coba tonton tentunya video cuplikan dari John. Ini semakin seru, babak baru ini semakin seru kawan. Yuk, let's go. John sendiri seperti apa sih Bang melihat kasus tersebut? Ya, jadi pertama kenapa saya bersuara? Sebelumnya saya ngikutin, saya hanya jadi penonton setia. Ya, waktu awal dia si Agus ini diviralin oleh Novi di podcastnya Densu, akhirnya dapat banyak sumbangan. Saya bersyukur. Dan kalau boleh jujur, bukan bermaksud apa-apa, saya termasuk salah satu yang melakukan donasi juga. Tapi saya diam aja. Yang selanjutnya, waktu perselisihan ditemuin dari pihak keluarga Agus dan Novi juga di podcast Densu, saya lihat suasananya hangat, baik. Nah, kenapa John LBF bereaksi? Karena kemarin beberapa waktu lalu saya lihat Agus ini didampingi Bang Farhad Abbas membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Yang saya dengar-dengar dalam pasal pencemaran nama baik. Jadi saya kira saya harus angkat suara. Ya, pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terserah saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangkan? Saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Ya, dia ini sudah, kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus, nggak boleh. Coba kamu di posisi Agus bagaimana? Ya, jadi saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, menurut saya orang-orang di sekitar Agusnya ini yang saya pikir harus diluruskan pemikirannya. Ya, oleh sebab itu yang pertama saya mengutuk keras dan mengecam siapapun orang yang menyuruh Agus ke kantor polisi bikin LP. Orang yang bikin LP itu, ya orang itu harus aktif. Ketika ada panggilan untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan, dia wajib hadir. Nggak bisa diwakilkan karena dia sebagai pelapor. Oke, nah selanjutnya nanti melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Ada nggak unsur pidananya? Ditemukan nggak bukti yang kuat untuk menentukan kasus itu bisa naik sidik atau tidak? Saya sangat pengalaman di bidang hukum. Ya, tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya, oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi. Saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya kira Teh Novi orang yang menurut saya baik dan dia tulus. Saya sudah komunikasi sama Novi, dia sudah paparkan semuanya. Bang, saya ini benar-benar tulus bang bantuan. 1 rupiah pun saya bersedia di audit bang.
Dari awal berdiri saya bersedia diomong 1 perak pun saya enggak. Ini panggilan hati saya, Pak. Novi sampaikan ke saya seperti itu. Ini panggilan saya untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Orang lihat casing saya begini, saya dengan penampilan seperti sosialita, jangan terus judge saya nggak bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ini disampaikan Novi ke saya. Jangan lihat orang dari covernya, gue badan ya begini, penampilan gue kadang kurangkan, ya, tapi saya memberi manfaat untuk banyak orang. Sama dengan Novi, jangan kita lihat dari covernya aja. Nah, jadi yang pertama tadi saya mengutuk keras siapapun yang ngojok-ngojokin atau nyuruh Agus bikin LP. Ya, yang kedua, saya menghimbau. Saya kemarin sudah posting. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, enggak, saya udah terkenal kok. Jadi saya nggak suka dompleng-dompleng biar rating saya naik, enggak. Insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gue udah habis, ya udah selesai, orang nggak ingat gue lagi. Selama gue masih diingat orang, berarti Allah qadarullah masih mengizinkan saya dikenal publik. Gitu. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih berat di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Bisa nggak Bang John diperpanjang? Sangat mungkin. Kita lihat nanti wait and see ke depan. Ya, karena buat saya seorang Agus yang udah punya keluarga, punya istri, dia butuh menafkahi keluarga. Nah, itu tadi tentunya paparan dari John, ya, yang luar biasa sekali. Dan sampai-sampai tentunya John siap untuk mendatangani bersama dengan pengacaranya untuk perjanjian 250 juta itu. Ya, mudah-mudahan sih apa yang dikatakan John bisa terlaksana dengan baik, digunakan dengan baik. Kalaupun ya dari pihak Agus atau pengacara Agus terima, ya kan. Namun ini ada yang lebih seru lagi, kawan. Apa paparan-paparan John yang sudah dilihat dari video tadi, ya. Ini ada tentunya babak baru dari salah satu pengacaranya Agus yang menantang tentunya 5M, bayangin teman. 5M jika dari pengacara Agus tidak bisa menjebloskan Novi dalam penjara. Wow, sungguh keren sekali nih ya pernyataan dari Bang Erdelo. Dan ditambah kalau si Novi tidak bisa masuk dalam sel di penjara, ini salah satu pengacara dari Agus, Bang Erdelo itu akan berhenti jadi pengacara. Seperti apa cuplikan ya? Seperti apa pemaparannya? Let's go. Kita langsung aja ke cuplikannya. Kembali saya statement di virtual. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Erdelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Babak baru semakin seru. Itulah kedua cuplikan yang sudah kita tonton, kawan-kawan. Semakin keras tentunya perputaran kasus berawal dari donasi, sehingga saat ini banyak orang-orang yang bercampur tangan masuk ke dalamnya. Apakah ini menjadi mempercepat tentunya problem ini, atau bahkan memperkeruh masalah Novi dan Agus?
banyak orang-orang yang bermunculan pro and kontra tentang kasus ini. Bahkan kuasa-kuasa hukum atau pengacara-pengacara kondang pun ikut mengomentari. Namun apapun yang terjadi tentu di kasus ini, mudah-mudahan cepat kelar, adanya perdamaian, ya. Mudah-mudahan juga satu sama lain ini tambayun, ngobrol baik-baik, tanpa ada tentunya salah satu yang dirugikan. Mudah-mudahan semuanya juga netizen yang hadir dan juga menonton ini mengomen tentunya video ini juga bijaksana. Baik, mungkin paparan kedua video itu sudah kita tonton dan juga kedua belah pihak juga antara John dan juga RD Law juga sudah kita dengar bersama. Apa-apa saja nanti yang akan terjadi, mungkin barangkali setelah video yang dipaparkan oleh RD Law akan ditanggapi oleh John. Kita tunggu video berikutnya dari John. Apakah tantangan dari RD Law ditanggapi oleh John? Kita lihat video berikutnya tentunya. Informasi-informasi terupdate di Koko Cirebon Official. Saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat kita.